Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas pendidikan biologi B 2024 akan menjelaskan materi mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan pada topik jaringan-jaringan tumbuhan. Anggota kami yakni terdiri dari saya pribadi Nevrina Zawa Pratiwi dengan NIM 2403020438 bersama dengan rekan saya lainnya yakni Zerlinda Salsabila Azhara dengan NIM 2403020401 dan rekan saya yang lainnya yakni Hevi Alidia Afida dengan NIM 2403020425. Next. Materi yang pertama yakni jaringan tumbuhan. Menurut teori histogen atau Einstein tahun 1868, di mana menurut teori ini meristem apikal pucuk tersusun atas 3 lapisan histogen jaringan pembentuk, yaitu dermatogen atau lapisan paling luar membentuk epidermis, kemudian peribelum yakni lapisan tengah yang membentuk korteks, plerom lapisan terdalam dan membentuk stele atau silinder pusat yang terdiri dari silem, floem, dan jaringan pengangkut lainnya. Pembagian ini berdasarkan asal-usul jaringan atau histogenesis. Histogen berdasarkan fungsi dan hasil jaringan yang dibentuk. Sedangkan menurut teori tunika corpus oleh Smith 1924, tunika lapisan luar biasanya terdiri dari 1 sampai dengan 2 lapis sel, pembelahan antiklinal atau tegak lurus permukaan, berfungsi membentuk epidermis dan melindungi jaringan di bawahnya. Kemudian ada korpus, bagian dalam di bawah tunika, pembelahan ke segala arah oleh antiklin dan periklin, membentuk jaringan dasar yakni korteks dan empulur serta jaringan pengangkut. Pembagian ini menurut arah dan pola pembelahan sel. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembagian dari jaringan tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan meristem atau jaringan embrional. Jaringan meristem ini berdasarkan asal dibedakan menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan letak dibagi menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Untuk jaringan dewasa dibedakan yaitu jaringan pelindung, ada epidermis dan jaringan gabus, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penguat kolenkim dan skelenkim, dan jaringan pengangkut atau silem dan flow. Yang pertama yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional. Jaringan meristem merupakan jaringan muda yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Berdasarkan asalnya tadi yaitu jaringan meristem dibedakan menjadi 2 macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Berdasarkan letaknya dibedakan menjadi 3, yaitu ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Selanjutnya, yang pertama yaitu meristem primer. Meristem primer yaitu jaringan yang berasal dari perkembangan sel-sel embrio. Jaringan meristem primer ini terdapat di ujung akar dan ujung batang. Pertumbuhan jaringan meristem primer disebut dengan pertumbuhan primer. Untuk meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah terhenti pertumbuhannya, tetapi tetap menjadi embrional kembali. Meristem sekunder meliputi kambium dan kambium gabus. Selanjutnya, berdasarkan asalnya, dibedakan menjadi meristem apikal. Meristem apikal disebut juga meristem ujung, yaitu terdapat di ujung batang atau ujung akar. Meristem apikal menghasilkan pemanjangan akar dan batang tumbuhan sehingga tanaman akan bertambah tinggi. Yang kedua yaitu meristem lateral. Meristem lateral disebut juga dengan meristem samping, terdapat sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya, contohnya yang berada di kambium dan kambium gabus atau velogen. Selanjutnya yaitu meristem interkalar, disebut juga meristem antara. Meristem interkalar terletak di antara jaringan dewasa dan terdapat di pangkal ruas batang.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini terdiri atas sel-sel yang sudah berhenti membelah dan telah mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa memiliki beberapa karakteristik seperti tidak ada aktivitas pembelahan sel, ukuran sel relatif lebih besar daripada sel-sel meristematik, kadang-kadang sel telah mati, terdapat ruang antar sel, dinding sel menghalangi penebalan sesuai dengan fungsinya, sitoplasma sedikit, dan vakuola yang besar. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dapat dibedakan menjadi 3, yakni jaringan pelindung, jaringan dasar, 4, jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Next. Yang pertama ada jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini adalah pada tumbuhan berupa jaringan epidermis dan jaringan kapus. Jaringan ini berfungsi melindungi tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Yang pertama ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang terletak paling luar dan menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Terdiri atas satu lapis sel, susunannya rapat tanpa ruang antar sel, tersusun dari sel-sel hidup dan tidak berklorofil. Berfungsi untuk melindungi bagian atau jaringan dalam tubuh tumbuhan dari pengaruh buruk lingkungan atau patogen. Menyerap air dan mineral, khususnya di daerah akar dan daun, menyekresi lapisan lilin atau kutikula yang bisa mencegah evaporasi atau pada batang dan daun. Selanjutnya ada jaringan gabus. Setelah batang tumbuh membesar, epidermis terdesak sehingga pecah dan rusak. Akhirnya epidermis tidak aktif lagi dan fungsinya digantikan oleh jaringan gabus. Jaringan gabus ini dibedakan menjadi 3 macam, yakni eksodermis, endodermis, dan peridermis. Pada bagian peridermis terdapat velum, velogen, dan juga veloderm. Next. Selanjutnya ada jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar ini terletak hampir di semua bagian tumbuhan. Ciri-cirinya ada sel-sel penyusunnya renggang sehingga mempunyai banyak ruang antar sel. Ruang antar sel ini digunakan untuk pertukaran gas. Dinding sel tipis dan mempunyai vakuola besar untuk menyimpan makanan cadangan. Sel-selnya berbentuk polihedral atau segi banyak. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim ini dibedakan menjadi 5, yakni parenkim asimilasi, parenkim pengangkut, parenkim penimbun, parenkim air, dan parenkim udara. Parenkim asimilasi, yakni jaringan parenkim yang bertugas memproduksi zat-zat makanan melalui proses fotosintesis karena mengandung klorofil. Contohnya, parenkim palisada atau jaringan pagar. Selanjutnya ada parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut ini merupakan parenkim yang terdapat di sekitar jaringan pengangkut atau floem dan xilem. Selanjutnya yakni parenkim penimbun. Parenkim penimbun ini berfungsi untuk menyimpan makanan cadangan berupa gula, tepung, lemak, dan protein. Parenkim penimbun ini terdapat pada empulur batang dan akar, umbi lapis, biji, dan akar rimpang. Selanjutnya ada parenkim air. Parenkim air ini merupakan jaringan parenkim yang berfungsi untuk menyimpan air. Umumnya terdapat pada tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit, tumbuhan epifit, dan tumbuhan sukulen. Selanjutnya ada parenkim udara atau aerenkim, merupakan jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan udara. Parenkim udara ini dapat dijumpai pada tanaman anggrek, batang teratai, dan juga batang talas. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim terbagi atas 4 macam, yakni parenkim palisade yang pertama, yakni parenkim penyusun mesofil daun yang berbentuk silindris atau memanjang, tegak, dan mengandung kloroplas. Yang kedua ada parenkim bunga karang. Parenkim bunga karang ini adalah parenkim penyusun mesofil daun yang sel-sel penyusunnya memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan ruang antar sel relatif lebih besar. Selanjutnya ada parenkim lipatan, yakni merupakan parenkim yang dinding selnya mengalami lipatan ke arah dalam serta mengandung banyak kloroplas. Parenkim lipatan ini dijumpai pada mesofil, daun pinus, dan padi. Selanjutnya ada parenkim bintang, merupakan parenkim yang berbentuk seperti bintang dan bersambungan pada bagian ujung-ujungnya. Parenkim bintang ini dijumpai pada tangkai daun jana sp. Next. Selanjutnya ada jaringan penguat. Jaringan penguat pada tumbuhan digunakan untuk memperkukuh tubuh tumbuhan.
Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat dibedakan menjadi dua, yakni jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim ialah penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-cirinya yakni tersusun dari sel-sel hidup, umumnya dijumpai di bawah epidermis, batang, tangkai, daun, tangkai bunga, ibu tulang daun, dan buah. Kolenkim ini jarang terdapat di akar. Dinding selnya tidak mengandung lignin tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa sebagai penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih muda atau pada bagian tubuh tumbuhan yang lunak. Berdasarkan letak dan bentuk penebalannya, kolenkim ini dibagi menjadi 3 macam, yakni kolenkim angular atau kolenkim judut, kolenkim lamellar atau kolenkim papan, dan kolenkim tubular atau lakunar. Selanjutnya ada jaringan sklerenkim, yakni jaringan penguat atau jaringan penyokong yang tersusun atas sel-sel yang sudah mati dengan dinding sekunder tebal mengandung zat lignin secara melingkar. Ciri-cirinya yakni hanya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan sklerenkim ini terdiri atas serabut sklerenkim dan sklereid. Serabut sklerenkim merupakan benang panjang dalam berkas pengangkut. Serabut biasanya merupakan suatu seludang yang berhubungan dengan berkas pengangkut atau dalam kelompok yang tersebar dalam xilem dan juga floem. Sklereid atau sel batu terdapat pada semua bagian tumbuhan, terutama di dalam kulit kayu, pembuluh tapis, buah, dan biji. Sklereid yang terdapat soliter di antara sel-sel lainnya disebut idioblast. Sel-sel sklereid juga dapat terhimpun menjadi kelompok sel keras di antara sel-sel parenkim di sekelilingnya. Next. Nah, selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini pada tumbuhan dikenal juga sebagai jaringan vaskular. Berfungsi untuk transportasi seperti air, nutrisi, dan zat-zat penting ke seluruh tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan pengangkut dibedakan menjadi dua, yakni jaringan xilem dan juga jaringan floem. Jaringan xilem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sel-sel penyusun xilem umumnya sudah mati dengan dinding sekunder yang sangat tebal tersusun dari lignin sebagai jaringan penguat. Xilem ini terdiri atas unsur trakeal atau trakea dan trakeid, serabut xilem, dan juga parenkim xilem. Selanjutnya ada jaringan floem, ini berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Floem ini terdiri atas berbagai macam bentuk sel hidup dan mati, yaitu meliputi unsur-unsur gibral atau sel-sel tapis dan komponen buluh tapis, sel pengantar, sel albumin, parenkim floem, dan serabut floem. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.